Selamat pagi, selamat malam, selamat siang kepada Bapak Sudi yang terhormat. Saya Kevin Gideon dengan NPM 2019-13-0007 akan mempresentasikan kernel. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kernel. Dapat dilihat di sini ada gambar dari kernel. Jadi kernel adalah program komputer yang menjadi inti sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Atau kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan di dalam urutan pertama atau booting saat komputer dinyalakan. Kernel menangani fungsi-fungsi selanjutnya atau proses penyiapan komputer dari sejak komputer dinyalakan, seperti menangani input-output dan program lainnya. Nah, di dalam kernel ini dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa tipe, ada monolitik, ada mikro, ada hibrida, exokernel, dan nano. Nah, apakah kelima ini adalah mirip? Tentu saja berbeda. Bagaimana cara kerja tiap kernel? Apakah berbeda? Oke, pertama kita bahas dari yang pertama, yaitu adalah monolitik kernel. Nah, apa itu monolitik kernel? Jadi, seperti gambar yang di kanan atas, monolitik kernel adalah dibangun secara berlapis, di mana lapisan pertama dibangun dari proses manajemen dasar sampai dengan tampilan antarmuka atau user interface untuk seluruh sistem operasi. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerja monolitik kernel sangat berbeda dengan kernel-kernel yang lain, yaitu menggunakan sinyal dan soket untuk memastikan komunikasi antar proses, seperti dikatakan Ross pada tahun 2004. Lalu sistem soket ini berarti sebuah proses terkait dengan sebuah soket atau lebih dan mendengarkan perintah dari soket tersebut. Sistem dari soket ini terdiri dari server dan klien. Pesan yang disampaikan dari klien ini tidak terbatas selama server dapat mengerti. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah mikrokernel. Lalu apa yang berbeda dari mikrokernel? Kalau mikrokernel ini adalah inti OS kecil yang menyediakan dasar untuk modular ekstensi. Metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem dan level pengguna atau user to user. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerja mikrokernel ini ya menghilangkan komponen-komponen itu yang tidak diperlukan sehingga menjadi kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Oke. Kinerja mikrokernel ini di bawah sistem operasi yang menggunakan monolitik kernel. Hal ini disebabkan oleh adanya overhead yang terjadi akibat proses input-output dalam kernel yang ditujukan untuk mengganti konteks switch untuk memindahkan data antara aplikasi dan server. Begitu. Lalu selanjutnya adalah hybrid kernel atau sering disebut dengan hibrida. Oke, kernel hibrida ini juga tentunya berbeda. Kernel ini adalah menggabungkan OS desktop dan real-time OS RTOS sehingga keduanya dapat berjalan secara bersamaan di PC yang sama dan pengguna bisa mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Begitu. Untuk memungkinkan hybrid kernel ini, saat ini baru sampai pengembangan perangkat lunak saja. Teknologi ekstensi waktu nyata untuk OS desktop. Teknologi baru ini menjamin respon deterministik pada interupsi yang ditargetkan pada OS desktop. Lalu bagaimana cara kerja dari hybrid kernel ini? Hybrid kernel ini bekerja dengan setiap papan plugin PC atau PCI atau ISA yang dikendalikan oleh RTOS dapat menghasilkan interupsi ini, dan interupsi yang ditujukan untuk RTOS selalu menerima prioritas yang lebih tinggi daripada yang ditujukan untuk desktop OS. Selanjutnya nano kernel. Seperti mikro tadi, cuma perbedaan dari nano ini adalah mendukung clock nanosecond, dan seperti namanya juga semua kode dan pengoperasiannya berukuran kecil sehingga meskipun memiliki respon yang tajam,
namun pengoperasiannya sangat lambat karena berukuran sangat kecil. Lalu bagaimana cara kerja dari nanokernel ini? Oke, cara kerjanya adalah mengontrol akses objek kernel dan dalam memeriksa dan mengontrol setiap akses ke objek data kernel dari penyimpanan objek persisten dilakukan oleh perangkat kernel. Tugas nanokernel juga dalam wireless sensor network yaitu yang pertama menggerakkan I/O input-output yang sensitif yang berjalan pada mode sensor. Yang kedua, mengkonfigurasi ulang operasi secara dinamis melalui perangkat kernel yang dikaitkan ke inti nanokernel. Dan ada pun juga secara WSN yaitu wireless sensor network. Yang pertama, inti nanokernel seperti pada gambar 1, dan yang kedua perangkat kernel seperti gambar yang kedua. Begitu. Lalu yang terakhir ada exokernel. Exokernel adalah kernel yang menyediakan manajemen sumber daya fisik tingkat aplikasi. Oke. Nah, apa yang membedakan exokernel ini dengan kernel-kernel lainnya? Jadi exokernel ini adalah menyediakan manajemen sumber daya fisik tingkat aplikasi. Yang kalau kernel-kernel sebelumnya itu kan tidak sampai tingkat aplikasi. Kalau exo ini sudah menjadi tingkat aplikasi. Dalam arsitektur exokernel, kernel kecil secara aman mengekspor semua sumber daya perangkat keras melalui antarmuka tingkat rendah ke sistem operasi library yang tidak dipercaya. Lalu apa tugas dari exokernel ini? Yang pertama tentunya melacak kepemilikan sumber daya. Yang kedua memastikan pelindungan dan menjaga semua penggunaan sumber daya. Yang ketiga mencabut akses ke sumber daya. Oke, untuk teknik cara kerjanya ada 3, yaitu secure binding atau bisa kita artikan sebagai sistem operasi library dapat dengan aman mengikat ke mesin sumber daya. Kedua, visible revocation memungkinkan sistem operasi library untuk berpartisipasi dalam abort protokol sumber daya. Lalu, apa abort protokol itu? Nah, jadi yang dioperasikan adalah abort protokol. Apa itu abort protokol? Digunakan oleh exokernel untuk memutuskan secure binding atau pengamanan secara binding dari sistem operasi library yang tidak kooperatif dengan paksa. Lalu, apa yang kita dapat simpulkan? Oke, setelah kelompok saya menganalisa cara kerja, kelebihan, kekurangan dari setiap kernel pada sistem operasi, kami membuat kesimpulan bahwa exokernel memiliki kemampuan yang terbaik. Seperti yang tadi dijelaskan, exokernel ini sudah tingkat aplikasi, yang berarti lebih efisien dibandingkan dengan kernel lain. Operasi lain ini juga ditujukan karena exokernel memiliki teknik cara kerja visible revocation, di mana sistem operasi dapat bekerja dengan hanya menyimpan prosesor yang diperlukan. Jadinya akan mengirit daya, dan untuk cara kerjanya juga lebih praktis dan lebih efisien lagi, tidak seperti kernel-kernel lainnya. Exokernel juga memiliki teknik kerja abort protokol yang memungkinkan untuk menghentikan secara paksa secure binding jika sistem operasi library gagal merespon. Jadi jika nanti ketika kita mau melakukan sistem operasi library gagal, kita bisa melakukan pemberhentian secara paksa menggunakan abort protokol. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.